mereka kembali mengingat kasih dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka, di mana Tuhan sudah mempersatukan mereka di dalam ikatan pernikahan. Dan malam hari ini di kota Jember ini, bersama-sama dengan kita, mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Baik, kedua mempelai akan memasuki ruang ibadah ini bersama dengan keluarga besar dari kedua mempelai. Mari kita sambut mereka, mari kita mengambil sikap berdiri. Kedua mempelai bisa mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Kedua orang tua dari masing-masing mempelai bersama dengan keluarga silakan mengambil tempat duduk di sebelah kiri saya. Pertolongan ibadah syukur pernikahan kudus antara Nicholas Evan Setiawan dan Shevina Juneta Kencana terjadi di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memelihara dengan kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh karena anugerah Tuhan kepada setiap kita, dan khususnya kepada kedua mempelai dan juga kepada keluarga besar dari kedua mempelai, sehingga pada sore hari ini kita boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kedua hambanya Nicholas dan Shevina. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ku ada sebagai Semua karena
bagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu kepada setiap kami, dan secara khusus kepada kedua hamba-Mu Nicholas Evan Setiawan dan Chevina Juneta Kencana, di mana Tuhan sudah mempersatukan mereka di dalam ikatan pernikahan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kedua hamba-Mu bersama dengan keluarga yang bersukacita, bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas anugerah karya Tuhan yang luar biasa yang telah mempersatukan mereka di dalam ikatan pernikahan. Tuhan, kiranya melalui ibadah syukur ini mereka kembali diingatkan bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, dan di dalam menjalani rumah tangga semuanya harus diserahkan kepada Tuhan, firman Tuhan, dan Engkau saja yang menjadi dasar di dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah syukur ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, disatukan di dalam ikatan pernikahan atau membentuk sebuah keluarga, tentu itu adalah merupakan anugerah Tuhan, dan saya yakin ini adalah sukacita yang terbesar di dalam kehidupan Nicholas dan Chevina, ya. Tuhan sudah mempersatukan, ya. Nah, namun di dalam menjalani semuanya itu tentu, ya, menikah itu gampang, tapi di dalam menjalani pernikahan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, jikalau kita mengandalkan Tuhan, jikalau kita mentaati firman Tuhan, ya, dan menjalankan keluarga kita sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga bahagia, keluarga yang menjadi berkat. Oleh karena itu kita rindu kedua hambanya ini, ya. Nicholas adalah seorang hamba Tuhan, dan juga, ya, istri nantinya juga mendukung suami di dalam pelayanan. Biarlah mereka berkomitmen bahwa mereka datang, ya, untuk melayani Tuhan. Mereka disatukan di dalam pernikahan. Tujuan pernikahan mereka adalah untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Dalam satu kasih dengan
bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, Melayani-Mu Yesus. melayanimu Yesus, Bersama keluarga-Ku. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, Bersama keluarga-Ku. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga-Ku. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita bersama. Kita rindu keluarga kita, setiap kita dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan. Liturgos saya membacakannya. Ya. Dan jemaat silakan Bapak Ibu membacanya secara bersama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal keluarga, sia-sialah kita berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati Tuhan setiap orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya berkat Tuhan terus memancar dan senantiasa dibaharui dalam kebahagiaan seumur hidupmu. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan keluarga. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam menjalani sebuah keluarga tentu tidak bisa dengan cara pikir kita sendiri, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita harus menaati firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kita menjalani keluarga kita. Dan satu hal yang penting di dalam keluarga yang harus kita pelihara adalah kasih Tuhan. Itulah yang harus kita jalani, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita boleh saling menerima satu dengan yang lain di tengah-tengah kekurangan pasangan kita. Biarlah kasih itu menjadi komitmen kita untuk membentuk keluarga kita. Kita harus saling mengasihi
satu dengan yang lain. Kasih pasti lemah lembut. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kasih murah hati, kasih-Mu Tuhan. Marilah kami ini saling mengasihi, Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari saudara kita berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, benar, ajarilah kepada kedua hamba-Mu, baik saudara kami Niko dan juga saudara kami Sevi Tuhan, supaya mereka belajar ketika memasuki keluarga yang baru ini, belajar untuk saling mengasihi, untuk saling menerima satu dengan yang lainnya, saling memaafkan bila ada kesalahan. Bila Tuhan mereka melakukannya dengan saling, karena tanpa saling ya Tuhan, mereka tidak akan kuat. Tapi dengan saling, maka mereka sungguh-sungguh menjadi keluarga yang kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk saat ini, di mana Tuhan masih ingin berbicara kepada kedua hamba-Mu, dan kami sekalian juga hamba sendiri Tuhan, melalui firman Tuhan pada petang hari ini. Bila Bapa boleh berkata-kata, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat berbahagia ya, secara khusus untuk Nicholas ya, Evan Setiawan dan juga Cevina Junita Kencana ya, yang telah melangsungkan saudara pemberkatan pernikahan mereka. Dilayani oleh Bapak Pendeta Edi ya, beliau juga hadir bersama dengan rombongan pada saat ini dari Jakarta. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ya buat Niko dan juga Cevi, dan juga selamat kepada kedua orang tua dalam hal ini Bapak David Andika, Ibu Ana Novia dan juga dengan Ibu Indriati ya, yang telah mengantarkan putra-putri mereka saudara diberkati di rumah Tuhan di GKMI Pengharapan di kota Jakarta yang lalu.
Juga selamat datang kepada Bapak Edi dengan rombongan ya Pak ya, yang jauh-jauh saudara dari Jakarta ingin menghadiri ya, menyaksikan juga acara ibadah syukur daripada saudara kita Niko dan Cevi pada sore hari ini, yang menyambut semua dengan senang hati. Ya, Cevi, inilah gereja di mana Niko dibesarkan ya. Niko betul ya, mulai sekolah minggu di sini ya. Mulai sekolah minggu di sini, remaja di sini, pemuda di sini, sampai dengan Niko sekolah teologi Bapak Ibu ya. Sekolah teologi ya, di saat kemudian dia lulus, kemudian dia melayani Tuhan di gereja GKMI Pengharapan di kota Jakarta. Kami bersuka cita mendengar bahwa Bapak Pendeta Edi, majelis dan juga jemaat GKMI Pengharapan dapat menerima ya saudara kita Niko untuk boleh melayani di sana ya. Kami bersyukur saudara, sesungguhnya gereja kami ingin menjadi gereja misi, artinya bahwa pemuda-pemudi kami yang sekolah teologi yang kami dukung ya, kami tidak ingin terus kembali kepada kami, harus kembali kepada kami ya. Kami ingin untuk mereka boleh diutus ya. Ada yang ke Jakarta, Saudara Niko, ada juga yang ke Bali ya, ada juga yang ke Jombang, ada juga ke tempat-tempat yang lain, ke Surabaya ya. Kami sangat-sangat bersyukur untuk hal ini. Dan biarlah Niko bisa menjadi berkat di kota Jakarta ya, di gereja GKMI khususnya. Saat pemberkatan pernikahan di Jakarta, tentunya sudah banyak ya nasihat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi kepada Niko dan juga Cevi. Kalau saya boleh ngetes ya, saya boleh ngetes ya. Kira-kira masih ingat tidak tema firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi waktu pemberkatan nikah? Apa temanya? Pertama dan terakhir. Wah, luar biasa kompak Bapak Ibu ya. Pertama dan terakhir ya. Saya bisa mengetes mereka karena saya lihat YouTube-nya ya. Saya lihat live streaming-nya ya. Pertama dan terakhir. Niko anak pertama ya, Cevi anak terakhir ya. Nah, tetapi arti daripada tema itu setelah saya dengar-dengar, oh bukan cuma karena Niko anak pertama ya dan Cevi adalah anak terakhir ya, tetapi Niko adalah yang pertama bagi Cevi, Niko juga yang terakhir bagi Cevi ya, dan Cevi ya. Jadi demikian juga dengan Niko ya, Cevi adalah yang pertama dan juga Cevi adalah yang terakhir ya dalam hidup Niko. Dan kiranya sungguh-sungguh ini menjadi satu komitmen tekad daripada kedua hambanya ya. Kita doakan supaya mereka menjadi keluarga yang setia Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menambahkan ya. Sudah banyak kan nasihat-nasihatnya sejak konseling, hanya ingin menambahkan sebuah firman Tuhan dengan tema indahnya dua menjadi satu ya, indahnya dua menjadi satu. Saudara, fakta menunjukkan bahwa dua menjadi satu sebenarnya saudara bukan indah, sebenarnya sulit, sebenarnya tidak mudah untuk dua itu menjadi satu ya. Mengapa demikian? Oleh karena memang kenyataannya tidak mudah menyatukan dua karakter yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pemikiran yang berbeda, dua budaya yang berbeda, dua keinginan, hasrat, kemauan yang berbeda. Tentu bukan hal yang mudah ya. Bagaimana dua bisa menjadi satu dan itu menjadi indah? Hanya satu rahasianya. Bila Niko percaya Tuhan Yesus ya, percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal ajaran Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, maka disitulah dua menjadi satu itu betul-betul indah ya. Demikian juga dengan Cevi ya. Cevi bisa menjadi satu dengan Niko hanya karena Cevi mengenal Tuhan Yesus ya, percaya kepada Tuhan Yesus, mencintai Tuhan, mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan bersama-sama. Itu menjadi indah. Saudara, mengapa bisa menjadi indah? Karena di dalam Tuhan Yesus ada segala yang kita perlukan ya. Ada penerimaan. Apapun keadaan kita sebagai manusia berdosa, Tuhan terima kita apa adanya. Apapun latar belakang kita, Dia terima kita apa adanya. Apapun karakter kita, apapun kelebihan kita, kekurangan kita, Tuhan terima kita apa adanya. Sehingga ketika kedua hambanya ini mengenal Tuhan Yesus, mereka juga belajar untuk meneladani, meniru ya, mengikuti akan kehidupan daripada Tuhan Yesus. Sehingga sekali lagi walaupun berbeda, dua menjadi satu tetap akan indah begitu ya.
Ya, saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 hal aja, ya 3 hal aja. Bagaimana 2 menjadi 1 itu menjadi indah. Yang pertama adalah saling mengasihi, ya saling mengasihi. Sebagaimana tadi lagu yang sudah kita dengarkan tentang kasih, ya. Di dalam firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 25, ya khususnya saya bacakan untuk Niko dan juga Sevi, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, selama ini ketika kita berbicara tentang kasih, ya, seringkali kasih itu hanya dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya romantis, ya. Hal-hal yang sifatnya romantis, hal-hal yang sifatnya keintiman, kedekatan fisik begitu, ya. Hal-hal yang sifatnya seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, itu memang sangat mudah. Apalagi sekarang posisinya Niko dan juga Sevi ini pengantin baru. Ya, pengantin baru. Kalau dibilang untuk mengasihi itu sangat mudah begitu. Tapi saya nggak tahu nanti setelah setahun menikah, kira-kira Niko masih mengasihi begitu. Jadi masih ada kasih, ya. Setelah 5 tahun menikah bagaimana? Setelah 10 tahun menikah bagaimana? Ya. Nah, saudara, kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena apa? Tuhan mengajarkan kasih yang luar biasa. Bukan kasih yang sekedar romantis, bukan kasih yang sekedar perasaan, bukan kasih yang hanya berkaitan dengan sentuhan-sentuhan fisik, saudara, ya. Tetapi kasih yang jauh lebih dalam, itulah kasih seperti kasih Kristus kepada jemaat. Nah, kalau saya bertanya kepada Niko, kasih Tuhan Yesus kepada jemaat itu seperti apa? Kasih Tuhan Yesus kepada jemaat itu seperti apa kira-kira? Niko harus mengasihi Sevi itu seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Nah, kalau harus mengasihi seperti Tuhan Yesus seperti apa kira-kira? Mau terus mengasihi, ya, dan mengampuni. Ada sebagian yang tidak mudah, ya, ada kata mengampuni, nanti kita akan bahas, ya. Nah, saudara, yang paling menonjol, ya, yang paling menonjol kalau kita lihat di dalam gereja kita itu adalah lambang salib. Itu yang paling menonjol sekali, ya. Setiap kali kita masuk dalam gereja melihat salib, maka kita sungguh terharu dan tersentuh dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengasihi kita, saudara, Dia tidak cukup hanya mengatakan aku mengasihi engkau. Tidak cukup dengan Dia memelihara hidup kita. Tidak cukup dengan Dia memberikan kita kesehatan dan lain sebagainya. Ketika Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberikan hidupnya, memberikan dirinya seluruhnya, bahkan mati di atas kayu salib. Itu artinya apa? Kasih yang Dia ajarkan adalah kasih yang rela untuk berkorban. Niko waktu pemberkatan nikah sudah mengucapkan janji? Pasti, ya. Dalam janji kira-kira masih ada nggak yang diingat, ya kita, ya? Apa yang sempat diucapkan kira-kira? Yang coba diungkapkan sedikit, saya bikin dengar. Ya, boleh semua juga boleh. Saya ingin dengar. Ya, oke. Ya. 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 Wah, panjang, saudara, ya. Pak Edi mengajari panjang sekali. Kalau saya pendek-pendek aja, Pak Edi. Ya, jadi secara luar biasa, ya. Jadi yang saya ingin garis bawahi adalah dalam suka dan duka, dalam sehat atau sakit, dalam kaya atau miskin, ya, maka Niko tetap akan mengasihi Sevi, Sevi akan tetap mengasihi Niko, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebenarnya kasih yang rela berkorban, ya. Jadi bukan cuma sehatnya aja, tetapi sakitnya, ya. Pada saat pasangan kita sakit, bagaimana kita mendampingi, bagaimana kita merawat, ya. Saudara, nggak mudah. Saya terakhir ini, Bapak Ibu, saya sering keluar masuk rumah sakit, ya. Saya ada sakit berkaitan dengan varises, kemudian saya sudah dilaser kaki saya. Beberapa kali saya masuk rumah sakit, dan istri saya, dia harus menjaga, kadang menjaga 3 hari. Pertama kali ketika saya anfal, 5 hari dia menjaga.
dia tidur di bawah begitu ya. Nggak selalu ada ranjang di tempat di rumah sakit, jadi dia tidur seadanya aja ya. Dan kadang di badannya sakit-sakit, kadang masuk angin dan sebagainya. Tetapi karena kasih, karena cinta, karena janji di hadapan Tuhan, dalam sehat ataupun sakit tetap akan mendampingi, dan saya dirawat, saya dijaga. Saya sampai akhir saya bisa hari ini berdiri di depan saudara, tetap bisa melayani. Itu semua nggak lepas daripada pertolongan Tuhan, juga pendampingan daripada istri saya. Itu saya alami, Niko ya dan Cevi. Saya tidak mendoakan kalian sakit ya. Saya mendoakan kalian sehat-sehat begitu. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa suatu hari ya kita pun lemah ya. Kita butuh orang yang paling dekat dengan kita, yang ada di sisi kita ya. Itu mendampingi kita dan menolong kita. Jadi kasihnya adalah kasih yang rela untuk berkorban. Ya, itulah yang Tuhan mau kalian lakukan. Yang kedua, ketika ingin dua menjadi satu dan itu menjadi indah ya, menjadi indah, maka harus saling tolong menolong ya, saling mendukung, saling mensupport. Itu mesti ada begitu ya. Jadi yang jelas Niko punya kelebihan, punya kekurangan, Cevi juga punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau bisa saling menolong, saling mensupport, saling mendukung, ya, mereka saudara akan menjadi keluarga yang kuat ya. Bahkan juga dalam pelayanan mereka juga akan diberkati Tuhan luar biasa. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dikatakan di sini Tuhan memang sengaja untuk menciptakan Hawa bagi Adam. Ya. Apa dikatakan di sini? Hawa adalah penolong. Ya, di sini menggunakan bahasa aslinya adalah eser. Eser artinya penolong yang sepadan atau sejajar. Jadi posisi daripada Cevi bukan penolong yang sifatnya di bawah daripada Niko ya, tetapi posisi Cevi itu sejajar dengan Niko ya, sepadan. Jadi penolong yang ulung, penolong yang sama-sama kuat ya. Saudara jangan kita pikir ya kalau wanita itu lemah lalu kemudian laki-laki lebih kuat. Ya, yang paling kuat sebenarnya wanita ya, yang melahirkan kan wanita itu lebih kuat Bapak Ibu ya. Jadi di sini posisi Cevi bukan penolong yang asal-asalan, bukan penolong yang biasa, dia penolong yang luar biasa, penolong yang sepadan yang Tuhan berikan ya. Dan itu sungguh-sungguh Bapak Ibu di dalam realita hidup kita terbukti ya. Mungkin kita sebagai laki-laki ya, sebagai seorang suami, kita sibuk di luar rumah ya. Kita sibuk bekerja, baik di kantor kah, kita berdagang kah, di toko kah, kita sibuk bekerja. Tapi tahukah saudara, seorang istri di rumah itu pekerjaannya nggak sedikit, ya tidak sedikit. Bangun pagi dia harus membersihkan rumah, nyapu. Dia kalau nggak ada pembantu ya, dia harus nyapu, dia harus ngepel, dia harus cuci baju. Kalaupun ada mesin cuci, puji Tuhan syukur, dia harus jemur baju, dia harus setrika, dia harus masak. Wah luar biasa ya. Saya coba ambil bagian dalam pekerjaan di rumah itu nyapu dan ngepel. Nyapu dan ngepel ya. Saya mencoba ambil bagian meringankan beban istri. Nah saudara yang dikasih Tuhan, disinilah kita melihat bahwa betapa pentingnya kita mengembangkan saling tolong menolong ya, saling tolong menolong. Belum lagi nanti kalau Cevi sebagai istri hamba Tuhan ya, wah ini ada tambahan lagi loh, tambahan lagi apa? Sama-sama melayani. Nah ini ya, sama-sama melayani ya. Istri saya dulu sebelum menikah dengan saya, dia seorang pekerja ya. Dia bukan hamba Tuhan, seorang pekerja. 8 tahun dia bekerja menjahit baju. Jadi kalau membuat desain baju, menjahit itu pintar dia ya, pintar. Nah kemudian memang saya ingin supaya dia paling tidak ngincipi lah sedikit-sedikit sekolah teologi walaupun 2 tahun supaya memahami dunia saya ya, dunia saya sebagai dalam pelayanan gereja. Nah, saya bersyukur ya, saya bersyukur
dia tidak hanya sibuk di dalam urusan di rumah, ngurusi anak, ngurusi semuanya, tapi terlibat juga membantu ya dalam pelayanan sebagai liturgos, sebagai singer, dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, dalam pelayanan di komisi wanita, ya, dalam pelayanan di departemen ibadah, dia bisa terlibat, dan saya merasa terdukung dengan pelayanannya dia, saudara. Jadi Cepi tidak hanya ngurusi rumah loh. Seorang istri gembala itu tidak ngurusi hanya rumah, begitu ya, tetapi juga mendukung apa yang menjadi pelayanan daripada saudara Niko. Nah, saudara, tapi kalau hal ini dikerjakan dengan serempak, dengan kompak, yang luar biasa, saling mendukung, maka apapun bebannya akan menjadi indah, begitu ya. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 hingga 10 mengatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat yang lain, tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, kalau Niko jatuh, kalau Niko lemah, Cevi berperan begitu ya, untuk mendukung, menopang, ya, menolong. Kalau pas Cevi lemah begitu, Niko ya support begitu. Nah, itu yang menjadi kekuatan mereka, saudara ya. Roma pasal 5 ayat 1 hingga 3 mengatakan demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, yang kuat harus menolong yang lemah. Sekali lagi, yang kuat itu bukan semata-mata Niko, ya, tapi juga Cevi juga kuat. Tapi yang kuat juga bukan semata-mata Cevi, tapi juga adalah Niko, ya. Nah, ketika mereka saudara saling mengisi apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, maka itu menjadi indah. Saya 24 tahun saudara menikah, dan saya makin merasakan keindahan pernikahan, dan makin merasakan betul-betul kekurangan saya, kelemahan saya itu diisi oleh istri saya, ya. Ketepatan saya dibantu oleh istri. Saya sangat bersyukur sekali. Dan itulah yang Tuhan mau sebenarnya terjadi dalam keluarga kita. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ya, yang sudah diucapkan tadi dalam janji, saling memaafkan. Dua menjadi satu, menjadi indah bila saling memaafkan. Niko sudah pernah berbuat salah sama Cevi? Sering ya. Sering. Terus Cevi gimana? Kira-kira responnya seperti apa ketika dia sudah berbuat salah? Kira-kira gimana? Tapi gimana, sorry, saya tanya dulu Pak Niko, pada waktu kamu berbuat salah, terus kamu gimana? Ungkapannya kepada Cevi gimana? Oh, minta maaf ya. Nah, terus oke deh, dia sudah minta maaf. Terus Cevi gimana? Memaafkan ya. Cevi sudah pernah berbuat salah sama Niko? Sudah pernah. Nah, terus gimana? Cevi sudah pernah minta maaf sama dia? Terus Niko sudah pernah memaafkan? Oh, mereka sudah praktek ya. Kita bersyukur ya, mereka sudah praktekkan. Tapi pacarannya ngomong-ngomong berapa tahun nih? Berapa lama pacarannya? 2 tahun ya, 2 tahun. Puji Tuhan, lumayan 2 tahun untuk mengenal. Ya, harapan saya kita belajar. Kita semua tidak kuat ya, tidak akan mampu kalau bukan karena Tuhan. Karena memaafkan bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Saudara, saya akan akhiri khotbah saya. Saya diberkati dengan hidup seorang ibu. Dan bagi saya seakan-akan saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibu itu, dalam hal soal pengampunan Bapak Ibu ya. Ibu ini dia adalah ibu yang setia, dia seorang yang cinta Tuhan, rajin beribadah, bahkan juga melayani Tuhan ya. Tapi sayang, sang suami ini bukanlah suami yang baik ya. Suaminya bukan suami rohani, dan juga jarang gereja, dan suaminya sering berbuat jahat kepada dia. Satu kejahatan yang paling menyakitkan hati ibu ini adalah yaitu perselingkuhan. Kita tahu ya, perselingkuhan adalah tingkat paling tinggi ya di dalam masalah keluarga. Dan yang luar biasanya, dia ingin menyakiti hati daripada istrinya dengan cara apa? Dia bawa selingkuhnya itu di depan daripada istrinya.
Jadi perselingkuhan kalau selama ini kita sering dengar itu sembunyi-sembunyi ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak ini membawa wanita selingkuhannya di depan istrinya. Dengan harapan apa? Gimana? Kamu siap enggak bercerai sama aku? Aku udah enggak mau sama kamu kok. Aku udah enggak mau sama kamu. Aku mau sama ini. Ya. Kasih enggak? Kasih enggak cerai? Tetap kalau kamu enggak kasih cerai, tetap aku sama dia. Sampai segitunya loh Bapak Ibu. Dan saudara, itu berlangsung bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 5 tahun, 18 tahun. Ibu itu hanya mengatakan kepada saya tidak mau bercerai karena saya sudah berjanji ya di hadapan Tuhan ya bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dia tidak mau ya, dia tidak mau. Dan dia doakan suaminya, dan dia tetap melayani suaminya dengan semampu dia, saudara. Ya, walaupun dia disakiti. Suatu hari Bapak Ibu, makanya ini perhatikan baik-baik ya, jangan main-main Bapak Ibu dengan Tuhan ya. Kalau sudah ada anak Tuhan yang baik, yang mengasihi begitu rupa ya, mau menerima apa adanya, tetap orang menyakiti, hati-hati ya, bisa diselentik sama Tuhan, saudara ya. Gara-gara hanya makan durian ya, dia makan durian di alun-alun, dia beli buah durian dimakan dewi, saudara ya. Wah, sambil lekoh makan gitu, cuci mata ya, di alun-alun dia lihat orang gitu, makan langsung tekanannya naik sekitar 200-an, pecah pembuluh darah, dilarikan ke Malang. Puji Tuhan masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Waktu operasi itu, wah, dibuka otaknya, kepalanya itu langsung muncrat darahnya, wah, langsung diatasi oleh dokter, masih bisa. Tapi ada efeknya, dia stroke ya. Jadi kalau stroke kalau jalan itu begini ya, jalannya begitu. Dan saudara, di dalam kondisi seperti itu, saudara, wanita selingkuhannya tidak pernah muncul di situ. Selama dia di rumah sakit tidak pernah muncul. Tapi ibu ini dengan setia, dia tetap datang merawat suaminya hingga suaminya dinyatakan boleh pulang dari rumah. Dan dia hari-hari dia mendampingi. Bahkan ibu ini pernah berdoa. Dia bilang, Tuhan, saya ingin suatu hari, karena saya melihat banyak orang itu suami istri itu menggandeng pasangannya ke gereja. Aku ingin Tuhan, suatu hari aku gandeng suamiku bisa ke gereja. Dan saudara, akhirnya dia katakan, Pak Joni, sekarang saya menemukan jawaban daripada doa saya. Saya gandeng suami saya, doa saya terkabul, saya gandeng dia untuk datang ke gereja. Dan tahukah saudara, jemaat yang paling rajin ke gereja, semua belum datang. Yang datang adalah bapak ini yang stroke itu, saudara. Dulunya tidak pernah gereja. Nah, selain kasih Tuhan, saya melihat, saya katakan, Ibu, mungkin tidak ada ya, jarangnya ada orang seperti Ibu ya, yang punya hati yang mau mengampuni. Pengampunan, beliau memulihkan suaminya, membawa suaminya datang kepada Tuhan, membawa suaminya bertobat, saudara. Makanya saudara, ketika Tuhan ditanya, Guru, kalau ada orang yang berbuat salah, berapa kali harus mengampuni? Apakah 7 kali? Kemudian Tuhan mengatakan, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas. Mungkin ini contohnya ekstrim, sangat ekstrim sekali. Banyak wanita mengatakan, saya nggak setuju Musa dengan cerita itu. Saya nggak senang dengan cerita itu. Oh, kok enak sekali itu laki-laki seperti itu ya. Dan nyakiti diterima ya. Ya, secara manusia begitu apa ya. Tapi itu yang terjadi. Ya, Niko dan Cepi yang saya ceritakan ini sangat ekstrim. Tetapi sebenarnya setiap orang itu pasti ada konflik, pasti ada perseteruan, pasti ada perselisihan. Tapi kalau bisa saling memaafkan, maka kita akan kuat kembali, kita akan bangkit kembali. Nah, kiranya melalui 3 hal ini ya, saling ketiga hal yang sudah saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu saling mengasihi, saling tolong menolong, saling mengampuni. Kedua hambanya Niko dan Cepi makin kuat ya. Mari saudara, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami punya firman yang membimbing kami. Kami punya sabda, punya perkataan Tuhan yang menolong kami. Memang firman Tuhan tidak begitu familiar,
bagi orang dunia. Firman Tuhan seringkali dianggap remeh oleh orang dunia. Orang dunia mau membangun rumah tangga seenaknya sendiri. Namun Tuhan, kami bersyukur, justru firman Tuhan sekalipun sulit di dalam hidup kami Tuhan, tetapi firman Tuhanlah yang menyelamatkan keluarga kami, yang menolong kami. Kami berdoa baik untuk Niko dan juga Zevi, Bapa berkati mereka. Mereka yang telah menerima pemberkatan pada waktu lalu di gereja Tuhan, biar berkat Tuhan terus mengalir dan terus menyertai sepanjang hidup mereka. Demikian juga Tuhan, hamba doakan untuk orang tua, ya Tuhan, untuk semua keluarga besar Tuhan berkati. Dan hamba juga doakan pelayanan daripada saudara kami Niko Tuhan, bersama dengan Bapak Pendeta Edi di GKMI Pengharapan. Bapak pakai Tuhan hamba-hambamu para pelayan Tuhan, mengembalakan melayani jemaat Tuhan di sana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini, ya, mengingatkan kita bahwa pernikahan itu tidak selamanya menakutkan, mengerikan gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal yang sangat indah di dalamnya jikalau kita menerapkan firman Tuhan di dalam pernikahan kita. Dan semoga pesan-pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi boleh menjadi berkat bagi keluarga Nicholas dan juga Jevina, ya. Baik, kita mengakhiri rangkaian ibadah syukur kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Kita mengembalikan segala hormat kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita nyanyikan pujian doxologi dan berkat disampaikan oleh Pendeta. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kita dua menjadi satu. Itu sangat indah di mata Tuhan. Dua menjadi satu, boleh hidup saling mengasihi, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, saling sungguh-sungguh mau berkorban di dalam Tuhan. Itu sangat-sangat hal yang sangat indah, dan saling memaafkan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan dari keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih.
Ya, langsung Niko ya. Boleh siapa? Jevina juga bisa berdiri menghadap kepada jemaat. Kedua orang tua juga bisa mendampingin ya. Ya. Silakan menghadap kepada jemaat ya untuk menyampaikan kata sambutan. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan tamu undangan sekalian. Shalom. Ya, sebelumnya kami mengucap syukur kepada Tuhan karena acara hari ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Dan beberapa waktu yang lalu di Jakarta juga semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sempat deg-degan Bapak Ibu Saudara karena hujan deras tiba-tiba begitu kan ya. Jadi kami tadi di penginapan masih foto-foto, tiba-tiba hujan deras gitu. Jadi kayak, aduh nanti make upnya luntur, jasnya kotor gitu, takut Bapak Ibu Saudara. Tapi